Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selamat bertemu kembali dalam konferensi daring terkini obstetri dan ginekologi. Hari ini saya ditugasi untuk menyampaikan materi pertumbuhan janin terhambat. Pertumbuhan janin yang normal dipengaruhi oleh faktor genetik dari kedua orang tua, dari ibu dan ayah, yang dimediasi oleh faktor pertumbuhan, antara lain dengan insulin-like growth factor, dan dipengaruhi pula oleh suplai nutrisi yang adekuat, yang akan mengoptimalkan faktor genetik dan tergantung pada aliran darah uterus serta plasenta. Pertumbuhan janin terhambat didefinisikan sebagai berat badan janin atau kalau sudah lahir neonatus yang kurang dari persentile ke-10 untuk usia kehamilannya, disertai atau diikuti dengan tanda-tanda hipoksia kronis dan gangguan pertumbuhan, dan akan menyebabkan morbiditas dan mortalitas meningkat. Berbeda dengan bayi kecil konstitusional SGA biasa yang berat badannya bisa kurang dari persentile ke-10, tapi disebabkan karena faktor konstitusional seperti tinggi badan ibu, berat badan, etnis, dan paritas ibu. Bayi yang kecil konstitusional ini tidak meningkatkan risiko kematian atau morbiditas perinatal. Kejadiannya kira-kira 10% di negara maju, dan di negara-negara seperti kita kira-kira 20%. Menurut Child Health Epidemiology Reference Group, ternyata kira-kira 1/5 dari kelahiran hidup di negara yang seperti kita ini, 1/5 kematian neonatus terjadi pada bayi-bayi PJT ini. Nah, ini gambaran bayi normal dan bayi PJT. Kita dapat melihat bahwa betapa sehatnya bayi normal dan bayi PJT, bukan saja proporsinya tapi juga kurus kering ya. Jadi sangat berbeda. Demikian pula plasentanya. Indeks pertumbuhan janin yang normal. Pada umumnya pertambahan berat badan janin pada kehamilan itu sekitar 5 gram per hari pada 14-15 minggu kehamilan. Kemudian naik menjadi 10 gram per hari pada kehamilan 20 minggu dan mencapai maksimalnya 30-35 gram per hari pada 32-34 minggu. Setelah itu menurun menjadi kurang dari 30 gram per hari. Tinggi fundus bertambahnya kira-kira 1 cm per minggu antara 14-32 minggu. Jadi kita kalau melihat ibu 20 minggu baik atau tidaknya tinggi fundusnya kira-kira 20 cm. Sedangkan lingkaran perut bertambah 1 inci kira-kira 2,5 cm per minggu sampai 30 minggu. PJT diklasifikasikan menurut terjadinya, yaitu awitan dini apabila diagnosis tegak sebelum usia 32 minggu. Dan awitan lambat apabila diagnosis ditegakkan setelah kehamilan 32 minggu. Pembagian lain adalah menurut proporsinya. Tipe 1 adalah tipe simetrik atau intrinsik dan tipe 2 asimetris. Tipe simetrik ini kira-kira terjadi pada 20-30% kasus. Penurunan ukuran terjadi pada semua sistem organ, tubuh, kepala, sehingga panjangnya proporsional, ekstremitas juga sama, dan mulainya dari awal kehamilan. Simetris ini umumnya disebabkan karena faktor intrinsik seperti infeksi kongenita atau kelainan kromosom. Yang asimetris, nah ini yang menjadi masalah biasanya ya, terjadi pada 70-80% kasus, tidak proporsional, biasanya ukuran kepalanya normal karena ada brain sparing effect, sehingga tampak kepalanya lebih besar dibandingkan dengan ukuran badan dan ekstremitasnya.
Pertumbuhan abnormal dimulai pada akhir trimester kedua atau awal trimester 3. Nah, tipe yang simetris ini, yang 20-30% ini penyebabnya biasanya karena infeksi intrauterin, umumnya TORS atau malaria, kelainan kromosom, kelainan kongenital, dan pada tahap ini jumlah selnya berkurang sehingga potensi pertumbuhannya menurun. Pada yang tipe 2, itu yang paling banyak 70-80%, terjadi gangguan insufisiensi atau gangguan nutrisi atau insufisiensi uteroplasental yang umumnya berhubungan dengan penyakit-penyakit ibu seperti HDK, penyakit ginjal, penyakit pembuluh darah, dan terjadinya setelah 28 minggu, yaitu pada tahap hipertrofi, sehingga jumlah selnya hampir normal, hampir sama, tapi ukurannya kecil. Pada jenis ini terdapat brain sparing effect sehingga pertumbuhan kepalanya normal, tapi lingkaran perut terhambat. Pada kasus insufisiensi plasenta yang berat, ukuran kepala juga dapat berkurang. Jenis PJT ini dapat disertai dengan penurunan cairan ketuban, oligohydramnion, hipoksia kronis, dan dapat terjadi kematian janin in utero. Penyebab PJT ini dapat dari faktor ibu, faktor plasenta, atau faktor janin. Faktor ibu antara lain karena karakteristik ibu, yaitu usia ibu kurang dari 16, lebih dari 35, glande multipara, riwayat obstetris sebelumnya, artinya riwayat PJT sebelumnya, atau kenaikan berat badan yang tidak adekuat. Penyakit-penyakit ibu tadi sudah dikatakan, berbagai penyakit ibu dapat menyebabkan PJT karena akan terjadi insufisiensi plasenta. Kebiasaan ibu seperti merokok, pemakaian alkohol dan obat-obatan, juga makanan yang kurang juga dapat menyebabkan PJT. Faktor plasenta. Plasenta merupakan organ yang penting karena merupakan jalur suplai nutrisi dan oksigen dari ibu ke janin. Sehingga kelainan-kelainan plasenta seperti arteri umbilikalisnya tunggal, gangguan implantasi plasenta, filamentosa, insersi umbilical cord ya, artinya insersi filamentosa, plasenta bilobata atau kista plasenta, itu dapat menyebabkan PJT. Faktor janin sendiri antara lain kelainan kromosom. Ini yang menyebabkan PJT yang intrinsik. Apabila terjadi sex chromosome disorder, pada umumnya letal. Tapi pada yang hidup akan muncul PJT, misalnya sindroma Turner. Kelainan lain adalah trisomi. Infeksi janin terjadi terutama pada saat organogenesis. Tadi sudah dikatakan antara lain karena TORS dan malaria. Faktor janin lainnya adalah kelainan struktur organ, yaitu defek pada sistem organ, baik susunan saraf pusat, kardiovaskuler, GI tract, genitourinary, dan muskuloskeletal. Apabila kita menemukan polyhydramnion pada bayi yang diduga PJT, maka umumnya insidensi kelainan struktur meningkat. Kelainan lain adalah kelainan genetik, terutama gen ibu yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan janin. Patofisiologinya. Pada PJT, suplai nutrisi ke janin terganggu, sehingga janin memberikan respons, yaitu mengurangi ukuran badannya keseluruhan untuk menyesuaikan dengan suplai nutrisi yang sedikit itu. Kemudian menjaga pertumbuhan otak, sehingga kepala brain sparing effect tetap baik, akan tetapi splagnik, peredaran splagnik, perut, ekstremitas itu dikorbankan, jadi kecil ya. Kemudian mempercepat pematangan paru, meningkatkan produksi eritrosit, mengutamakan aliran darah ke otak tadi sudah disampaikan.
Kemudian total lemak tubuh semua itu berkurang ya, kandungan mineral juga berkurang, kandungan nitrogen dan protein menjadi lebih rendah, dan kandungan glikogen menurun, baik di otot rangka maupun di hepar. Nah, apa yang kita lakukan pada ibu-ibu ini? Jadi karena PJT itu berdampak yang tidak baik, maka kita harus melakukan screening, penapisan. Caranya mudah, yaitu dengan pengukuran jarak tepi atas simfisis dengan fundus uteri. Jadi simfisis fundal height. Tapi orangnya harus sama yang mengukurnya pada satu ibu ini. Ya. Mengukurnya menggunakan pita pengukur, tekniknya sederhana dan dilakukannya pada saat PNC. Nah, ini adalah suatu grafik yang dibuat oleh International Standard for Symphysis Fundal Height yang menjelaskan ya hubungan antara tinggi fundus dengan usia kehamilan pada persentil ke-50, persentil ke-97, persentil ke-100, kemudian persentil ke-10 dan ke-3. Kadang-kadang ada juga yang memakai lagi persentil ke-5 dan 95. Nah, ini tadi sudah dikatakan bahwa kita melakukan penapisan dengan mengukur tinggi fundus uteri. Sebaiknya dilakukan atau bukan sebaiknya, seharusnya dilakukan oleh dokter yang sama. Dan menggunakan sisi pita yang tidak ada ukurannya. Hal ini untuk mengurangi bias. Misalnya kita tahu bahwa oh ini 20 minggu, lalu ada ukurannya 20, oh kok ini kok 20 ya, mungkin 18 atau 21. Nah sebaiknya dilakukan dengan diukur dengan sisi pita yang tidak ada ukurannya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sensitivitasnya, jadi hati-hati. Tinggi fundus itu tidak selalu menunjukkan PJT atau bayi normal, karena bisa tergantung dari atau dipengaruhi oleh indeks massa tubuh ibu, volume kandung kencing sehingga ibunya harus berkemih dulu, paritas atau etnis. Nah, ini yang biasa dipakai di kita ya. Jadi ini ada di buku kehamilan. Di sini tidak ada persentilnya, hanya ada garis lurus, di situ di atasnya ada garis terputus, di bawahnya juga ada garis terputus. Nah, garis terputus yang bawah ini menunjukkan minimum tinggi fundus ya. Jadi kalau di bawah ini berarti kita harus menduga PJT ya. Ini maksimalnya. Sehingga kalau di atas ini kita harus menduga suatu LGA. Ya. Diagnosis PJT harus dicari atau ditapis dengan pada saat PNC mengidentifikasi ibu-ibu dengan risiko. Misalnya yang pertambahan berat badannya kurang baik, misalnya ekonominya juga kurang, nutrisinya kurang baik, IMT rendah, ada penyakit-penyakit ibu, preeklamsi, gangguan ginjal, gangguan pembuluh darah, atau infeksi TORS, dan kenaikan berat badan yang kurang selama kehamilan. Untuk mendiagnosis PJT sangat penting untuk mengetahui usia kehamilan ibu. Karena kan apalagi yang mulainya 32 minggu atau 28 minggu, kita susah menentukan usia kehamilan ibu. Sehingga harus dilihat buku rekam medisnya ya. Pada umumnya tinggi fundus simfisis itu naik 1 cm per minggu sampai 14-32 minggu. Selisih ukuran tinggi fundus 4 minggu biasanya menunjukkan PJT sedang. Sedangkan selisih ukuran tinggi fundus yang lebih dari 6 minggu umumnya menunjukkan PJT berat. Pemeriksaan lain yang jauh lebih akurat adalah dengan USG. Metode pemeriksaan ini adalah yang paling berguna untuk diagnosis PJT. Dapat juga membedakan PJT simetris dan asimetris
juga dapat memonitor kondisi janin. Nah, diagnosis USG itu antara lain dengan biometri janin. Biometri janin itu merupakan kemampuan yang dapat dilakukan oleh semua dokter SPOG, ya. Jadi mengukur BPD, mengukur head circumference, mengukur transcerebral diameter, abdominal circumference itu dapat dilakukan oleh dokter-dokter SPOG. Akan tetapi, nah ini juga masih diukur oleh SPOG morfologi plasenta, derajat dari 0 sampai 3, ya, dan volume cairan amnion, AFI, yang normal 5 sampai 25. Akan tetapi pemeriksaan Doppler ini sudah merupakan ranahnya feto-maternal. Jadi kalau ibu-ibu bidan atau dokter menemukan ibu hamil dengan kecenderungan PJT, dapat dirujuk ke SPOG atau ke feto-maternalis, ya. Biasanya pemeriksaan Doppler itu diperiksa indeks pulsatilitas, indeks resistensi, dan rasio sistolik diastolik. Bahkan kita juga memeriksa Doppler arteri umbilikal, mencari absent end diastolic flow dan reverse of end diastolic flow. Apabila ada ditemukan, maka kematian perinatalnya meningkat. Juga diperiksa Doppler dari arteri cerebri media dan ductus venosus. Nah, bagaimana kita menata laksana PJT? Prinsipnya adalah kita harus mengidentifikasi penyebabnya. Kalau bisa, artinya kalau penyebabnya itu bisa diterapi, maka kita melakukan terapi dan ada tata laksana umum. Ketika hasil pemeriksaan USG menunjukkan tanda PJT, maka kembali kita menentukan usia kehamilan secara akurat. Ya. Biasanya kalau kita mempunyai data hamil kurang dari 20 minggu, usia kehamilan akan lebih akurat. Apalagi kalau kita mempunyai gambaran USG di bukunya itu pada trimester pertama. Kemudian kita mengkonfirmasi diagnosis yang dicurigai. Apakah ada TORS, apakah ada autoimun, ya, yang lainnya, atau ada gangguan kekentalan darah. Kita melakukan pemeriksaan hematologi. Dan kemudian mencari etiologinya. Selain pemeriksaan, tentu saja pertama kali kita harus melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kemudian konselingkan pada pasien dan keluarga, karena nanti prognosisnya belum tentu baik. Pemantauan yang ketat pertumbuhan dan kesejahteraan janin, sehingga PNC-nya harus lebih baik. Dan menentukan waktu yang optimal untuk merujuk. Terapi etiologi dapat dilakukan apabila jelas etiologinya, misalnya ada HDK, ibunya merokok, atau ibu dengan berat badan rendah dalam kondisi yang starvation, jadi harus diberikan suplementasi energi protein. Tata laksana umum, umumnya ibu itu diminta istirahat rebah dalam posisi lateral ke kiri. Akan tetapi ini masih kontroversi. Dulu dikatakan demikian karena akan meningkatkan aliran darah uteroplasental. Ya, tapi ternyata bukti-bukti kurang menunjukkan bahwa ini signifikan. Kemudian suplementasi nutrisi ibu diperbaiki, diet tinggi kalori, protein, antioksidan, hematinik dan asam lemak omega 3 serta arginin. Terapi oksigen pada ibu dapat diberikan dengan kecepatan 8 liter per menit. Monitoring kesehatan janin, kesejahteraan janin dapat oleh ibu sendiri, yaitu dengan fetal kick count, penilaian gerakan janin harian, 1 jam malam hari, ya, harus ada 10 kali minimal, atau dengan non-stress test, dengan biophysical profile, dengan menilai AFI, dengan parameter pertumbuhan dan pemeriksaan Doppler
USG sebaiknya diulang setiap 2 minggu. Ibu-ibu yang hamil dengan PJT masih dapat beraktivitas normal dan dipantau sebagai pasien rawat jalan. Karena tidak ada data yang mengatakan bahwa rawat inap atau tirah baring terus-menerus itu akan memperbaiki, bahkan tirah baring terus-menerus akan menyebabkan DVT. Jadi rawat inap hanya diperlukan apabila ibu atau janin harus dipantau tiap hari, misalnya ada skor BPP dan CTG tiap hari karena adanya absence of end diastolic flow, atau memerlukan evaluasi dan intervensi yang cepat jika terjadi penurunan aktivitas janin atau komplikasi lainnya. Tata laksana pada PJT dengan perkiraan berat badan janin di persentil ke-5-10, tapi kecepatan pertumbuhannya normal dan indeks Doppler normal, maka tidak harus dilakukan NST atau BPP tiap hari. Karena Doppler yang normal itu memberikan bukti kuat bahwa kesejahteraan janin, terutama bila ibunya tidak ada faktor risiko atau tidak ada tanda-tanda insufisiensi plasenta, maka Doppler yang normal menunjukkan kesejahteraan janin yang baik. Pada PJT dengan berat badan kurang dari persentil ke-5 atau ada oligohydramnion, preeklamsi, lambat kecepatan pertumbuhannya, dan perubahan indeks Doppler arteri umbilicalis atau temuan lain, maka BPP dan NST dilakukan 2 kali per minggu. Sedangkan untuk kehamilan yang diduga PJT dengan absence of end diastolic flow atau reverse end diastolic flow pada arteri umbilicalis sebaiknya dilakukan evaluasi setiap hari. Karena janin ini dapat memburuk dengan cepat, jadi dapat terjadi IUFD. Saat rawat inap, pemberian kortikosteroid dianjurkan pada kehamilan 24-34 minggu untuk pematangan paru. Medikamentosa belum terbukti berhasil. Apakah itu aspirin dosis rendah, betamimetik, antioksidan, semuanya gagal menunjukkan penurunan kejadian PJT. Jadi belum ada terapi yang paling baik. Intervensinya adalah persalinan. Sedangkan kortikosteroid masih berguna untuk menurunkan distres gawat janin, perdarahan intraventrikuler, dan kematian janin yang kurang dari 1.500 gram. Nah ini, jadi kita hanya dapat menilai kapan yang terbaik untuk melahirkan janin ini. Apabila terlalu muda, maka janin ini mempunyai risiko prematuritas. Sedangkan apabila terlambat kita menginduksi persalinan, maka terjadilah risiko kematian janin intrauterin. Nah, di sini kita itu ditantang untuk memantau betul-betul keadaan janin dalam uterus. Jadi waktu persalinan optimal itu ditentukan oleh usia kehamilan. Misalnya 28 minggu ya. 28 minggu kira-kira 1.000 gram. Mungkin tidak ya. Kalau mungkin di mana ya kita harus melakukannya? Pematangan paru sudah dilakukan belum? Bisa tidak ya di kota saya? Apakah tidak harus ke rumah sakit tipe A yang ada NICU-nya ya? Kemudian juga ditentukan oleh etiologi yang mendasari. Etiologi yang mendasari misalnya HDK makin lama makin berat malah ibunya preeklamsi. Nah, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita lakukan induksi persalinan. Juga kita melihat kondisi janin dan kemungkinan kelangsungan hidupnya ekstrauterin. Metode persalinan harus dilakukan di layanan kesehatan yang sesuai. Ya, jadi dapat dilakukan pemantauan janin yang continuous intrapartum, dapat melakukan seksio emergency, dan tersedia layanan perinatologi atau NICU. Persalinan pervagina masih boleh dilakukan bila bunyi jantung janin normal dan tidak ada indikasi obstetri untuk seksu sesaria. Sebaliknya,
janin dengan anomali mayor harus dilahirkan per vaginam. Jadi indikasi sesar pada PJT adalah bila terdapat gambaran asidosis, yaitu ada deselerasi lambat berulang, profil biofisik yang buruk, ada reverse of end diastolic flow di arteri umbilicalis, ada abnormalitas Doppler lainnya, ada analisis gas darah atau kordosintesis dengan menunjukkan pH yang rendah. Jadi pada keadaan ini harus segera dilakukan seksio, tidak boleh dilakukan partus percobaan. Prognosis PJT karena faktor intrinsik, kelainan-kelainan janin, kromosom, tidak dapat diperbaiki, intervensi apapun. Jadi itu tadi gunanya konseling dengan orang tua dan ibunya. PJT yang terkait dengan insufisiensi uteroplasenta memiliki prognosis yang lebih baik. Tergantung tadi ketepatan kita mengakhiri kapan persalinan itu dilakukan. Tetapi tetap saja morbiditas dan mortalitas tetap meningkat. Komplikasi janin jangka pendek bisa asfiksi, aspirasi mekonium, hipoglikemi dan hipotermi, lahir mati, atau bisa sipi karena abnormalitas perkembangan neurologis. Dan keadaan ini dapat terjadi meskipun neonatus itu cukup bulan, kurang bulan sama bisa terjadi. Komplikasi jangka panjang, ternyata PJT ini dapat menjadi penyebab gangguan pada saat dia dewasa. Misalnya hipertensi, hiperlipidemi, ada penyakit jantung koroner dan bisa menjadi diabetes mellitus. Jadi kesimpulannya kita harus aware terhadap PJT. Pada saat PNC itu jangan hanya 3T, 4T, 5T, tapi terjemahkan. Terjemahkan apakah ini sesuai dengan umur kehamilannya. Jadi harus menyaring ada tidaknya PJT. Komplikasi PJT dapat pada saat PNC, yaitu dapat menjadi IUFD ya. Pilihan manajemen juga terbatas. Ya, tapi bukan berarti sudah saja toh terbatas. Paling-paling IUFD tidak. Jadi kita betul-betul harus memantau janin dengan ketat dan mempertimbangkan kapan terminasi kehamilan harus dilakukan dengan risiko apakah preterm atau risiko lebih buruk yaitu IUFD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.